Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak bunda semuanya, perkenalkan nama Bunda Desri Emilia Sari. Hari ini Bunda akan menceritakan sebuah dongeng. Dongeng ini sangat menarik loh, yaitu menceritakan tentang seorang anak laki-laki yang durhaka kepada orang tuanya. Ayo, siapa yang mau mendengarkan cerita Bunda? Duduk yang manis ya. Pada zaman dahulu, di Dusun Peninjau, tepatnya di wilayah Kecamatan Batin Dua Pelayang, Kabupaten Bungo, ada cerita menarik yang terjadi di dusun tersebut, yaitu keberadaan batu Yuni yang bernama Batu Bangkai. Batu Bangkai tersebut terletak di pinggiran aliran Sungai Batang Tebo. Diceritakan pada masa dulu, Batu Bangkai itu merupakan cerita masa lampau, kisah seorang ibu dan anak laki-lakinya. Asal mulanya, hiduplah seorang ibu dan anak laki-lakinya yang berasal dari dusun Renah Bedaro pada abad ke-6. Ibunya yang bernama Sri Melamun dan anaknya bernama Mamang Kajunang. Dikisahkan, setelah berusia kurang lebih 11 tahun, Mamang Kajunang hendak pergi merantau. Namun orang tuanya melarang Mamang Kajunang untuk pergi merantau. Namun dengan keinginan dan niat yang keras dari Mamang Kajunang, akhirnya orang tuanya melepaskan dengan baik anaknya untuk pergi merantau dan tidak lupa dibekali dengan sebungkus nasi. Akhirnya Mamang Kajunang pergi merantau ke negeri Jambi. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan bulan pun berganti tahun. Akhirnya Mamang Kajunang tumbuh dewasa. Di negeri rantau tersebut, Mamang Kajunang sukses dan menjadi saudagar yang kaya raya. Kemudian ia menikahi seorang anak gadis yang berasal dari anak raja dari negeri Jambi yang bernama Ancang Sri Gadang. Lama merantau, Mamang Kajunang belum pernah pulang ke kampung halamannya, sehingga ibunya yang tua renta dan mulai membungkuk terasa amat rindu kepada anaknya. Karena kerinduannya yang melanda, akhirnya sang ibu berinisiatif untuk pergi menelusuri hilir Sungai Batang Tebo, berharap bertemu dengan Mamang Kajunang. Lama berjalan, akhirnya si ibu bertemu dengan seorang laki-laki yang pulang dari perantauan. Ibu itu pun bertanya, "Adakah Wulan bertemu dengan anak saya?" Laki-laki itu pun balik bertanya, "Siapakah gerangan nama anakmu?" "Anak saya bernama Mamang Kajunang," jawab. Laki-laki itu pun balik bertanya, "Siapakah gerangan anakmu?" katanya. "Anak saya bernama Mamang Kajunang," jawab si ibu. Lalu lelaki itu pun berkata, "Oh, anakmu sekarang sudah menjadi saudagar yang kaya raya di negeri Jambi, dan dia pun sudah berkemas memasukkan alat dan barang ke dalam perahu besar," kata sang lelaki itu. Dengan perasaan amat senang, si ibu rela menunggu Mamang Kajunang, anak yang dinantinya. Selang 3 bulan kemudian, datanglah Ijung yang membawa Mamang Kajunang beserta anak buahnya dengan iringan alat musik yang bernama Gung Galintang. Tidak lama kemudian terdengar oleh ibunya iring-iringan dari Gung Galintang yang dimainkan oleh anak buahnya, dan terlihat oleh ibu itu rombongan Mamang Kajunang yang sedang menuju ke hulu Sungai Batang Tebo.
Lalu ibu itu pun bertanya, "Wahai para pengawal, manakah anakku yang bernama Mamang Kajunang?" Lalu Mamang Kajunang saat itu berada di antara pengawal, langsung berdiri dan menjawab, "Hai orang tua, siapakah engkau dan apa keperluanmu?" Ibu itu pun berkata, "Aku adalah ibumu. Namun sayang, Mamang Kajunang tidak mau mengakui ibunya." Dengan nada tinggi ia berkata, "Engkau bukanlah ibuku. Wajah ibuku tak seperti dirimu. Sedangkan engkau adalah orang tua yang sudah membungkuk." Terjadilah perdebatan di antara keduanya. Ibunya pun berkata lagi, "Aku menjadi begini karena saking rindu pada dirimu." Dan ibu pun memegang pinggiran ijung tersebut, namun dipukuli oleh Mamang Kajunang dengan tangannya tersebut. Istrinya yang ikut pergi bersamanya meminta agar Mamang Kajunang mau mengakui ibunya. "Wahai suamiku, akuilah orang ini adalah ibumu. Mungkin lamo dak basuo, wajah lah berubah, lamo dak berjumpa, umur lah bertambah," tutur sang istrinya. Akhirnya Mamang Kajunang masih tidak mau mengakui orang tua itu sebagai ibunya. Lalu ibunya pun mengangkat kedua tangannya dan berdoa, "Wahai sang penguasa langit dan bumi, jika benar keajaibanmu itu ada, maka tunjukkanlah kepada anakku dan bahwa aku ini adalah ibunya. Dan jika dia bukanlah anakku, maka berikanlah keselamatan kepadanya supaya dia sampai kepada tujuan yang dia maksud," pinta ibunya. Dan ketika itu juga datanglah angin kencang, air sungai pun bergelombang dengan dahsyatnya dan membantingkan ijung Mamang Kajunang. Tenggelamlah injung tersebut ke dasar sungai. Seketika Mamang Kajunang pun jatuh pingsan dan dengan istrinya. Dan istrinya itu dibawa oleh pengawal ke pinggir sungai Batang Tebo. Dan pada saat itu juga Mamang Kajunang berubah menjadi batu. Nah, demikianlah cerita awal mula terjadinya batu bangkai yang berada di Dusun Peninjau, tempat tenggelamnya injung Mamang Kajunang, diberi nama Lubuk Ancang yang diambil dari nama istri Mamang Kajunang, Ancang Sri Ganding. Sejarah batu bangkai ini hampir sama dengan sejarah batu Malin Kundang. Makanya anak-anak bunda, berbaktilah kepada orang tua dan jangan pernah durhaka kepadanya, karena baik kita masih miskin ataupun kita sudah berada, tetap orang tua itu akan menjadi orang tua kita, dan doa orang tua itu sangat makbul. Jadi berbaktilah kepada orang tua kita. Sampai di sini cerita bunda, lebih dan kurang bunda minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.